Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh jajaran BPS di pusat dan kepala BPS provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim, dan juga rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang hadir baik secara daring maupun luring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 5 Mei 2026. Pada hari ini, BPS akan mengumumkan beberapa data statistik. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Kedua, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur 2025. Ketiga, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. Keempat, Indikator Kependudukan Indonesia hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, serta Indeks Ketimpangan Gender 2025. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator yang akan dirilis pada pagi ini. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait kondisi ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 1 2026. IMF per April 2026 mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 secara global tumbuh 3,1%, sementara untuk ekonomi negara berkembang tercatat tumbuh 3,9% dibandingkan tahun 2025. Hasil proyeksi IMF juga menunjukkan bahwa inflasi negara berkembang pada tahun 2026 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi global. Berikutnya, kami juga mencatat beberapa pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 1 2026 secara year on year sebagai berikut. Tiongkok tumbuh menguat dibandingkan triwulan 4 2025. Amerika Serikat tumbuh menguat dibandingkan triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2025. Malaysia, Singapura, dan Vietnam tumbuh melambat dibandingkan triwulan 4 2025, tetapi tumbuh menguat dibandingkan triwulan 1 2025. Korea Selatan tumbuh menguat baik dibandingkan triwulan 4 2025 maupun dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Dengan demikian, terlihat bahwa ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh positif. Selanjutnya, beberapa catatan terkait kinerja perdagangan global adalah sebagai berikut. Pada triwulan 1 2026, nilai perdagangan global barang tumbuh lebih tinggi dibanding jasa. Secara global, berdasarkan laporan World Economic Outlook April 2026 yang dirilis IMF, perdagangan barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat sepanjang tahun 2026. Secara umum, perkembangan harga komoditas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 1 2026 terlihat bervariasi. Harga minyak kelapa sawit mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan. Harga biji besi mengalami penurunan secara Q-to-Q tetapi mengalami peningkatan secara tahunan. Sementara itu, harga batu bara, harga gas alam, harga nikel dan minyak mentah mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun secara tahunan. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 1 2026 adalah sebagai berikut. Konsumsi masyarakat terlihat terus tumbuh, ditunjukkan oleh indeks penjualan eceran real pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,74% secara tahunan.
Hal ini juga tercermin dari data yang dikumpulkan oleh BPS melalui transaksi online dari e-retail dan marketplace terlihat tumbuh sebesar 6,2% secara triwulanan. Indikator lainnya seperti nilai transaksi elektronik, kartu debit, dan kredit juga tumbuh secara tahunan. Selain itu, pada triwulan 1 2026 juga telah pemerintah telah mengeluarkan tunjangan hari raya untuk para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Juga tunjangan hari raya pekerja swasta juga digelontorkan pada triwulan 1 2026. Kemudian dari mobilitas masyarakat terlihat mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, antara lain jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah penumpang untuk beberapa moda transportasi yang terlihat meningkat. Di sisi lain, adanya momen libur nasional dan hari besar keagamaan juga mendorong peningkatan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi lainnya di sepanjang triwulan 1 2026. Berikutnya adalah aktivitas produksi domestik. Produksi padi pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 10,5% secara tahunan. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM berada pada zona ekspansi. Prom Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia berada di zona ekspansi. Nilai impor bahan baku primer dan olahan untuk industri terlihat tumbuh sebesar 31,77% dan 7,28% secara tahunan. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan asing pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 7,22%. Pada saat yang sama, belanja modal pemerintah dari APBN tumbuh menguat secara tahunan. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi, serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 1 2026. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Secara year on year, ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara year on year. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 1 2026 secara tahunan seluruh lapangan usaha tumbuh positif
kecuali lapangan usaha pertambangan dan pengadaan listrik dan gas. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan, di mana total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,52% dari total PDB. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis. Yang kedua, jasa lainnya juga tumbuh 9,91%, di mana peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, transportasi dan pergundangan tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Selanjutnya, jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,03% basis poin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha dari perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,82% basis poin, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,55%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,53%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait dengan perkembangan pertumbuhan untuk beberapa lapangan usaha. Industri pengolahan tumbuh karena didorong oleh permintaan domestik dan dari permintaan luar negeri. Industri makanan minuman tumbuh 7,04% karena ditopang oleh meningkatnya permintaan dari domestik selama momen Ramadan dan Idul Fitri, juga peningkatan produksi beras, serta permintaan ekspor dari CPO dan CPKO. Kemudian, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 10,35% seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk komponen barang elektronik dan batu baterai. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41% karena didorong oleh meningkatnya produksi kimia dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,26% secara year on year karena didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan impor, antara lain meningkatnya produksi barang pertanian dan industri pengolahan, meningkatnya barang konsumsi untuk barang modal serta bahan baku penolong, meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Berikutnya, konstruksi tumbuh menguat 5,49%
sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Berikutnya, dari sisi pengeluaran. Pada triwulan 1 2026, secara year on year, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,36% dan tumbuhnya 5,52%. Kemudian disusul oleh komponen PMTB dengan kontribusi sebesar 28,29% yang tumbuh sebesar 5,96%. Di mana kontribusi total kedua komponen ini, yaitu konsumsi rumah tangga dan PMTB, memberikan kontribusi sebesar 82,65% terhadap total PDB. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi antara lain adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih dari 21% karena didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14, belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,79%. Konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,26%. Selanjutnya, kita dalami perkembangan pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari besar keagamaan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau kita lihat, subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh sebesar 7,38%. Kemudian transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91%. PMTB tumbuh positif tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif antara lain adalah kendaraan tumbuh sebesar 12,39%, mesin dan perlengkapannya tumbuh sebesar 10,78%. Dan kalau kita lihat data realisasi investasi dari BKPM juga tumbuh sebesar 7,22%. Konsumsi pemerintah tumbuh melesat hingga 21,81% seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 secara spasial, di mana ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh positif di seluruh wilayah dan kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB adalah sebesar 57,24%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,08%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa terlihat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 7,93% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Pulau Sulawesi
tumbuh 6,95% dan Pulau Jawa tumbuh 5,79%. Selanjutnya adalah sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau. Sumber pertumbuhan utama Pulau Sumatera adalah perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan 1,16%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan infokom, di mana provinsi di Pulau Jawa yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dari DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,58%. Untuk Pulau Bali Nusra, sumber pertumbuhan utamanya adalah pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, di mana provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan andil pertumbuhan 4,07%. Selanjutnya, untuk sumber pertumbuhan utama di Pulau Kalimantan adalah perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Untuk Pulau Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Untuk Pulau Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, sementara provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan tertinggi di Pulau Maluku dan Papua adalah Maluku Utara dengan andil pertumbuhan 3,78%. Sebagai ringkasan, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Hal ini didorong terutama oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang lagi menguat. Ketiga, dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum Hari Besar Keagamaan serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan 1 2026. Pada triwulan 1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hari ini BPS juga akan memperkenalkan Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur atau yang disebut dengan IKBM yang dikembangkan oleh BPS untuk memberikan gambaran kegiatan ekonomi dari sektor industri pengolahan. IKBM disusun berdasarkan hasil dari survei industri besar dan sedang triwulanan dengan cakupan sampel pada industri pengolahan skala besar dan sedang di non-kawasan, di kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Pemilihan sampel digunakan dengan metode probabilistic sampling, kemudian IKBM dilakukan estimasi pada level nasional. IKBM terdiri dari 5 komponen penyusun, yaitu 1 pesanan yang diukur dari jumlah pesanan yang diterima perusahaan, baik domestik maupun ekspor. Kedua, produksi diukur dari jumlah barang yang dihasilkan oleh usaha atau perusahaan. Ketiga, tenaga kerja diukur dari rata-rata jumlah tenaga kerja. Yang keempat, waktu pengiriman pemasok diukur dari waktu pengiriman bahan baku dari pemasok. Dan yang kelima adalah jumlah persediaan bahan baku
yang diukur dari jumlah persediaan bahan baku yang disimpan oleh perusahaan. Pada triwulan 1 2026, IKBM tercatat sebesar 51,37 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur berada pada fase ekspansi. Secara komponen, hampir seluruh pembentuk indeks IKBM menunjukkan pada kondisi ekspansi, kecuali untuk komponen waktu pengiriman yang mengalami kontraksi. Komponen pesanan tercatat sebesar 52,69, produksi 51,78, dan persediaan bahan baku atau stok sebesar 51,54. Untuk komponen tenaga kerja juga mengalami ekspansi di triwulan 1 2026. Selanjutnya, saya akan menyampaikan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia untuk kondisi Februari 2026. Pertama, saya akan menyampaikan struktur ketenaga kerjaan di Indonesia dengan diagram sebagai berikut, di mana per Februari 2026 terdapat 219,54 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,75 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada Februari 2026 jika dibandingkan dengan Februari 2025, di mana angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang atau bertambah sebanyak 1,86 juta orang. Yang bukan angkatan kerja mencapai 64,63 juta orang atau meningkat sebesar 0,89 juta orang. Kemudian, dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,67 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang, yang bertambah 2,11 juta orang. Kemudian pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, ini meningkat 0,73 juta orang. Sementara yang setengah pengangguran itu sebanyak 10,73 juta orang dan jumlahnya menurun sebanyak 0,94 juta orang atau 940.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56% atau turun tipis jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki ini mencapai 84,57% atau meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2025. Sementara itu, TPAK perempuan sebesar 56,41% atau menurun jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08% basis point. Jika dirinci,
penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di mana penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada Sakernas Februari 2026, kami sudah mengimplementasikan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkini, yaitu KBLI 2025. Sementara Sakernas Februari 2025, kami masih menggunakan KBLI 2020. Sehingga yang ingin kami sampaikan di sini adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha antara Februari 2026 dan Februari 2025 ini tidak dapat langsung dibandingkan untuk masing-masing lapangan usaha. Sebagai contoh, penyerapan tenaga kerja dalam lapangan usaha G pada KBLI 2020 ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada kategori G untuk KBLI 2025 karena ada perubahan cakupan klasifikasi dari yang sebelumnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Di dalam KBLI 2025 klasifikasinya atau cakupannya menjadi perdagangan besar dan eceran. Sementara untuk klasifikasi reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ini masuk kepada lapangan usaha kategori T pada KBLI 2025. Pada Februari 2026, 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah dari lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan yang ketiga adalah industri. Berikutnya adalah penduduk bekerja menurut status pekerjaannya. Pada Februari 2026, dari sebanyak 147,67 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 36,99% diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan Februari 2025, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, pegawai mengalami penambahan terbanyak, yaitu sekitar 555.000 orang. Sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai, maka jumlah pekerja formal pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan menjadi 59,93 juta orang atau mencakup 40,58% dari total penduduk bekerja. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjabarkan struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada Februari 2026, sebesar 13,13% penduduk bekerja memiliki pendidikan tinggi atau diploma ke atas. Sementara itu, 35,49% penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah. Dan dibandingkan Februari 2025, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, dan diploma ke atas mengalami peningkatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Pada Februari 2026, persentase pekerja yang bekerja penuh atau di atas sama dengan 35 jam per minggu ini sebesar 66,77% atau sekitar 98,59 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini mengalami peningkatan sekitar 0,58 persen poin
dari 66,19% di Februari 2025. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh atau yang bekerja antara 1 sampai 34 jam seminggu ini adalah sebesar 33,23% atau sekitar 49,08 juta orang. Di antara pekerja tidak penuh, tingkat setengah pengangguran, yaitu yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, ini juga mengalami penurunan menjadi 7,27% dari sebelumnya yang sebesar 8% pada Februari 2025. Selengkapnya, Bapak Ibu dapat lihat pada bahan tayang maupun naskah BRS. Sebagai ringkasan untuk kondisi ketenaga kerjaan Februari 2026, pertama, dari seluruh penduduk usia kerja, yaitu yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah sebesar 4,68% atau kira-kira sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Kemudian proporsi pekerja formal sedikit mengalami penurunan menjadi 40,58% dan penduduk yang bekerja penuh waktu meningkat menjadi 66,77%. Dan terakhir, pada Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu dari lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri manufaktur. Dan bila dibandingkan dengan Februari 2025, lapangan usaha pertanian meningkat sebesar 882.000 orang, di mana penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran meningkat sebesar 434.000 orang dan penyerapan lapangan kerja di sektor industri meningkat sebesar 432.000 orang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator kependudukan dari hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. Data indikator kependudukan hasil SUPAS 2025 ini meliputi pertama struktur penduduk, kedua indikator fertilitas, ketiga indikator mortalitas, keempat indikator mobilitas, dan yang kelima adalah indikator lainnya seperti lansia, disabilitas, dan bahasa. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan gambaran umum tentang SUPAS 2025. SUPAS merupakan survei penduduk yang dilaksanakan di antara 2 sensus penduduk yang tujuannya adalah untuk melakukan update indikator kependudukan. SUPAS 2025 dilaksanakan pada Juni sampai dengan Juli tahun 2025 sehingga menggambarkan struktur kependudukan pertengahan tahun 2025 untuk melakukan updating atau pemutakhiran terhadap hasil sensus penduduk 2020. Sampel SUPAS 2025 ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota sehingga dapat menghasilkan estimasi indikator pada level nasional, regional, provinsi, bahkan hingga kabupaten kota sesuai dengan kecukupan nilai RSE. Data statistik yang dihasilkan dari SUPAS 2025 antara lain adalah karakteristik penduduk, fertilitas, mortalitas, mobilitas, disabilitas, serta data lain seperti lansia dan bahasa. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk dan komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Perubahan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan jumlah orang bertambah karena kelahiran, serta orang bertambah karena pindah masuk, lalu berkurang karena kematian dan orang pindah keluar. Pertumbuhan penduduk dapat meningkat atau menurun tergantung dari komponen yang mempengaruhinya. Ada dua komponen yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan penduduk alami atau natural increase, ini yang berasal dari kelahiran dan kematian, dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk karena migrasi neto yang berasal dari migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur penduduk hasil SUPAS 2025. Jumlah penduduk Indonesia hasil SUPAS 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Saya ulangi bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil SUPAS 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Selama periode 2010 sampai dengan 2025, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari 237,64 juta jiwa hasil SP 2010 atau sensus penduduk 2010 menjadi 284,67 juta jiwa hasil SUPAS 2025. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perlambatan menjadi 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Jika dilihat persebarannya, sekitar 55,65% penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan jika kita lihat berdasarkan sebaran generasinya, maka 68,98% penduduk adalah Gen Z, milenial, dan post Gen Z, atau mereka yang pada tahun 2025 berumur sampai kisaran 44 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proporsi penduduk menurut kelompok umur yang menghasilkan indikator rasio ketergantungan. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan Indonesia masih didominasi penduduk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun, yaitu sebesar 68,94%. Namun, komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan pergeseran struktur yang menyempit di kelompok umur 0 sampai 14 tahun dan 15 sampai 64 tahun, namun melebar pada 65 tahun ke atas. Dengan adanya perubahan ini, maka rasio ketergantungan juga mengalami perubahan pola. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu penduduk pada usia 0 sampai dengan 14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, yaitu yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan rasio ketergantungan adalah sebesar 45,05. Artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia non-produktif. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2025, rasio ketergantungan berada di bawah 50 yang menandakan bahwa penduduk usia produktif masih dominan dan Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi. Namun, pada tahun 2025, rasio ketergantungan mulai meningkat seiring dengan penurunan proporsi penduduk usia produktif jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2020.
Melihat lebih lanjut pada struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, saya akan menjelaskan mengenai penduduk lanjut usia atau penduduk berumur 60 tahun ke atas. Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97% yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk atau aging population. Aging population ini ditandai dengan persentase penduduk berumur 60 tahun ke atas yang sebesar 10% atau lebih. Melalui grafik di sebelah kanan ini, dapat kita lihat bersama-sama bahwa 22 provinsi belum memasuki fase aging population dan 16 provinsi sudah memasuki fase aging population. Berdasarkan SUPAS 2025, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah memasuki aging population, sedangkan di Maluku dan Papua masih belum memasuki aging population. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 17,83%, yang kemudian diikuti oleh Jawa Timur 15,45% dan Bali 15,07%. Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Papua Tengah 6,71%, Papua Barat 6,77%, dan Papua Selatan 6,81%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator fertilitas hasil SUPAS 2025. Yang pertama adalah angka kelahiran total atau total fertility rate atau dikenal juga dengan nama TFR. Angka kelahiran total atau TFR menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yaitu selama masa 15 sampai dengan 49 tahun. Hasil SUPAS 2025 mencatat. Saya stop dulu sebentar untuk mendengarkan azan.
Baik, saya lanjutkan. Hasil SUPAS 2025 mencatat bahwa TFR Indonesia mencapai 2,13. TFR Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu mendekati replacement level atau TFR sebesar 2,1. Penurunan TFR ini terutama didorong oleh peningkatan tingkat kelahiran yang signifikan pada perempuan usia muda, yaitu kelompok umur 15 sampai 19 tahun dan 20 sampai 24 tahun. Walaupun demikian, puncak fertilitas ini masih berada pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun dengan 124,95 kelahiran per 1000 perempuan. Jika dilihat menurut provinsi, maka SUPAS masih menunjukkan bahwa disparitas fertilitas antar provinsi terlihat masih tinggi. DKI Jakarta memiliki TFR yang terendah sebesar 1,79. Angka ini bahkan sudah di bawah replacement level. Sementara Papua Pegunungan mempunyai TFR tertinggi sebesar 2,78. Wilayah Jawa cenderung memiliki TFR yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada bahan tayang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan juga menyampaikan indikator mortalitas hasil SUPAS 2025. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai angka kematian pada penduduk usia dini. Sebagai informasi, kematian anak usia dini ini terdiri dari 4 indikator, yaitu angka kematian neonatal atau NMR, angka kematian bayi atau IMR, angka kematian anak atau CMR, dan angka kematian balita atau U5MR. Keterangan dari setiap indikator dapat Bapak Ibu lihat di dalam bahan tayang. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan penurunan terjadi pada seluruh indikator kematian penduduk usia dini tersebut. Angka kematian bayi atau IMR menurun dari 16,85 berdasarkan long form sensus penduduk 2020 menjadi 14,12 berdasarkan hasil SUPAS 2025. Penurunan ini turut mendorong turunnya angka kematian balita dari 19,83 menjadi 16,38 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya, kita dapat melihat tren angka kematian bayi atau IMR dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 dalam grafik sebagai berikut, di mana angka kematian bayi pada SUPAS 2025 adalah sebesar 14,12 per 1000 kelahiran hidup, di mana angka ini turun hampir setengah dibandingkan dengan SP 2010, melanjutkan tren penurunannya sejak SP 2010. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya peluang hidup bayi pada tahun pertama kehidupannya. Jika dilihat menurut provinsi, IMR ini bervariasi menurut provinsi dan masih terdapat disparitas kematian bayi antar provinsi yang sangat lebar. Wilayah timur Indonesia cenderung memiliki kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Sementara provinsi dengan IMR terendah adalah di DKI Jakarta, yaitu sebesar 9,26, sementara provinsi dengan IMR tertinggi adalah Papua Pegunungan, yaitu sebesar 37,04. Artinya, dari 1000 kelahiran hidup di Papua Pegunungan, terdapat sekitar 37 bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat lihat di dalam bahan tayang atau bahan BRS. Selain indikator kematian anak usia dini, SUPAS juga menyajikan indikator penting lainnya, seperti angka kematian ibu melahirkan atau MMR. MMR adalah kematian perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang terjadi pada periode kehamilan, persalinan, atau 42 hari setelah persalinan. Ini dalam yang atau kita sebut dengan terminasi kehamilan.
per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, MMR berada pada angka 144, yang berarti terdapat 144 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. MMR hasil SUPAS 2025 mengalami penurunan 45 poin dari LFSP 2020. Meskipun MMR menurun, tetapi masih terdapat kesenjangan MMR antar wilayah, di mana wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua masih memiliki MMR tertinggi, yaitu 317 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, di mana angka ini hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan wilayah Jawa Bali yang hanya sebesar 114 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai indikator mobilitas hasil SUPAS 2025. Jika dilihat berdasarkan migrasi antar wilayah di Indonesia, ada 2 indikator yang dapat dihasilkan dari SUPAS 2025, yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi recent. Seseorang tercatat melakukan migrasi seumur hidup jika provinsi tempat tinggal saat survei berbeda dengan provinsi tempat lahir. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan migrasi masuk seumur hidup tertinggi, yaitu 38,86%, sedangkan DKI Jakarta menunjukkan karakter khusus dengan migrasi keluar seumur hidup sangat tinggi, yaitu 25,40%. Sementara seseorang tercatat melakukan migrasi recent jika provinsi tempat tinggal saat survei berbeda dengan provinsi tempat tinggal 5 tahun sebelumnya. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan migrasi neto recent negatif terbesar, yaitu minus 5,40%. Sementara Nusa Tenggara Barat mencatat migrasi neto recent positif terbesar, yaitu 1,82%. SUPAS 2025 juga mencatat arus migrasi internasional ke dan dari Indonesia selama periode 2022 sampai dengan 2025. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, angka migrasi neto internasional tercatat sebesar minus 0,53, yang berarti bahwa pada periode antara LFSP 2020 dan SUPAS 2025 terdapat pengurangan penduduk akibat migrasi internasional rata-rata 53 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Saya ulangi bahwa berdasarkan hasil SUPAS 2025, angka migrasi neto internasional tercatat minus 0,53, yang berarti bahwa pada periode LFSP 2020 dan SUPAS 2025 terdapat pengurangan penduduk akibat migrasi internasional rata-rata 53 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data statistik hasil SUPAS 2025 terkait komuter. Komuter adalah penduduk berusia 5 tahun ke atas yang bekerja, bersekolah, kuliah, kursus lainnya di luar wilayah kabupaten kota tempat tinggalnya, dan melakukan perjalanan pergi pulang secara rutin pada hari yang sama. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase komuter dibandingkan dengan hasil SUPAS 2015, hampir di seluruh wilayah metropolitan. Sebagai informasi, 6 dari 10 wilayah metropolitan berada di luar Pulau Jawa. Wilayah metropolitan Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, merupakan wilayah metropolitan
dengan persentase komuter tertinggi, yaitu 12,10%. Artinya, sekitar 12 dari 100 penduduk usia 5 tahun ke atas merupakan komuter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator terkait disabilitas dan bahasa hasil SUPAS 2025. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas yang dicakup pada SUPAS 2025 adalah individu yang mengalami banyak kesulitan ataupun gangguan dan keterbatasan atau sama sekali tidak dapat beraktivitas. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk penyandang disabilitas umur 5 tahun ke atas di Indonesia mencapai 2,17%. Persentase penduduk penyandang disabilitas tertinggi terdapat pada kesulitan berjalan atau naik tangga yang sebesar 0,95%, sedangkan yang terendah adalah karena kesulitan gangguan perilaku atau emosional yang sebesar 0,30%. Selanjutnya, saya akan menyajikan 3 hal terkait informasi bahasa, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia, kedua, penggunaan bahasa daerah di keluarga dan atau di masyarakat, dan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa asing. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa 98,12% penduduk Indonesia yang berumur 5 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, dan sebanyak 73,82% menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan keluarga atau dengan masyarakat. Selain itu, sebesar 6,28% penduduk Indonesia memiliki kemampuan berbahasa asing. Sebagai ringkasan dari hasil SUPAS 2025 adalah sebagai berikut. Penduduk Indonesia tumbuh melambat dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,08% dalam 5 tahun terakhir. Kedua, lebih dari separuh penduduk atau 68,98% merupakan generasi X, milenial, dan generasi Z yang menjadi sumber utama penduduk produktif. Ketiga, saat ini Indonesia sudah memiliki proporsi penduduk lansia sebesar 11,97%. Kondisi ini tentunya menandakan aging population. Keempat, angka kelahiran total di Indonesia 2,13 terus mengalami penurunan mendekati replacement level. Dan berikutnya, angka kematian penduduk usia dini dan angka kematian ibu melahirkan terus menurun, tetapi masih dihadapkan pada tantangan disparitas antar wilayah. Berikutnya, tujuan migrasi semakin menyebar keluar Jawa Sumatera. Redistribusi penduduk masih perlu didorong dengan meningkatkan konektivitas. Dan tentunya setelah rilis hari ini, BPS akan melakukan proyeksi penduduk baru berdasarkan hasil SUPAS 2025. Bagian terakhir, saya akan mengumumkan indeks ketimpangan gender tahun 2025. Sebagai pengantar, indeks ketimpangan gender atau IKG merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. IKG
disusun berpedoman pada standar internasional yang dikembangkan oleh UNDP melalui Gender Inequality Index dalam Human Development Report. Secara konseptual, IKG dirancang untuk menangkap ketimpangan gender dalam aspek-aspek mendasar pembangunan manusia. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep internasional tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan konteks nasional, termasuk menyesuaikan indikator dengan ketersediaan data resmi hingga tingkat kabupaten kota. Saya ingin menyampaikan 3 dimensi utama penyusun IKG Indonesia. Pertama adalah dimensi kesehatan reproduksi yang diukur melalui indikator melahirkan tidak di fasilitas kesehatan atau MTF dan melahirkan hidup pertama di bawah usia 20 tahun atau MHPK 20. Kedua, dimensi pemberdayaan yang mencerminkan akses terhadap pendidikan menengah serta keterwakilannya dalam lembaga legislatif. Ketiga, dimensi pasar tenaga kerja yang menggambarkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam aktivitas ekonomi melalui tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketiga dimensi ini secara bersama-sama membentuk nilai IKG di Indonesia. Perlu diketahui, indeks ketimpangan gender memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Semakin kecil nilai indeks, maka semakin rendah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya, mari kita lihat perkembangan IKG Indonesia dalam periode 2020 sampai dengan 2025. Selama 5 tahun terakhir, nilai IKG Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketimpangan gender secara agregat. Pada tahun 2025, nilai IKG tercatat sebesar 0,402 atau turun 0,019 poin dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat pelebaran gender gap pada indikator pembentuk, antara lain keterwakilan legislatif perempuan yang turun 0,18 persen poin dibanding 2024. Selanjutnya, pada dimensi kesehatan reproduksi, kedua indikator menunjukkan perbaikan yang konsisten. Proporsi perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,7%, yang angka ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama pada usia di bawah 20 tahun juga mengalami penurunan menjadi 23,5%. Penurunan kedua indikator ini tentunya mencerminkan perbaikan akses layanan kesehatan maternal, peningkatan kualitas persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pergeseran ke arah usia kehamilan yang lebih matang. Selanjutnya, pada dimensi pemberdayaan, perkembangan antar indikator menunjukkan gender gap yang menyempit selama 2020 sampai 2025. Pada indikator pendidikan, persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA pada tahun 2025 mencapai 38,35% atau meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini tercatat lebih progresif dibandingkan laki-laki, sehingga kesenjangan gender di bidang pendidikan pun juga semakin menyempit. Pada indikator keterwakilan legislatif, meski persentase perempuan sebesar 22,28% masih berada di bawah target afirmasi 30%, tetapi gender gap-nya menyempit sejak 2020. Selanjutnya, pada dimensi pasar tenaga kerja, TPAK perempuan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, TPAK perempuan
yang bersumber dari Sakernas Agustus 2025 mencapai 56,63%, meningkat lebih cepat dibandingkan TPAK laki-laki. Tingkat kesempatan kerja perempuan pada 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen poin dari tahun 2020 menjadi 95,16%. Kemudian, perempuan semakin banyak beraktivitas di dalam perekonomian. Jumlah bukan angkatan kerja secara keseluruhan turun 1,6 persen poin dari 2020 menjadi 47,05 juta orang pada tahun 2025. Selanjutnya, mari kita lihat nilai IKG di masing-masing provinsi pada tahun 2025. Provinsi di Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKG yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan nilai IKG tertinggi pada tahun 2025 yang mengindikasikan masih lebarnya ketimpangan gender. Sebaliknya, DKI Jakarta mencatat nilai IKG terendah serta mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, mari kita lihat peta indeks ketimpangan gender menurut provinsi tahun 2025. Dari keseluruhan wilayah, sebanyak 21 provinsi memiliki nilai IKG di atas angka nasional, sementara 17 provinsi berada di bawah atau sama dengan angka nasional. Jika dilihat dari dinamika tahunan, 3 besar provinsi yang mencatat perbaikan ketimpangan gender yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, beberapa provinsi masih mengalami pelebaran ketimpangan gender. 3 besar provinsi yang mengalami pelebaran ketimpangan adalah di Provinsi Bengkulu, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, demikian rilis berita resmi statistik 5 Mei 2026. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatiannya, dan untuk Kepala BPS Provinsi saya persilahkan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu, bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Selanjutnya, seperti biasa, saya akan membuka sesi tanya jawab, dan kami juga sudah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir secara daring. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui daring, saya persilahkan rekan-rekan media jika ada pertanyaan yang hadir di ruangan ini untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Saya persilahkan. Saya persilakan. Yang mana dulu nih? Yang tengah dulu deh. Tadi yang paling pertama. Ya, silakan. Halo Ibu, selamat siang. Saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos, Bu. Tadi konsumsi pemerintah itu tumbuh paling tinggi sampai 21,81%, tapi hanya berkontribusi 6,7 terhadap PDB. Boleh tahu penjelasannya nggak, Bu, kenapa kontribusinya ini nggak terlalu besar? Apakah artinya kinerja produktivitas pemerintah itu rendah, atau karena hanya didorong belanja pegawai yang kurang produktif? Terus gimana pola kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB selama ini, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, selanjutnya yang sebelahnya dulu. Tengah dulu, ke depan, lalu ke belakang.
Selamat siang Bu Amalia, perkenalkan saya Maulana dari Investor Trust. Mungkin agak lebih detail Bu, tadi menyambung pertanyaannya Miss. Jadi di beberapa program pemerintah disebutkan mendorong pertumbuhan, misal kayak SPPG dan Kopdes Merah Putih yang mendorong sektor konstruksi. Nah sebenarnya kalau bisa dipetakan itu program prioritas pemerintah, misal kayak SPPG dan MBG itu dorongannya berapa sih Bu ke pertumbuhan ekonomi kuartal 1? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya yang depan, yang sebelahnya dulu, ya yang tengah. Selamat siang Bu, saya Argi dari Komparan. Izin tanya soal pertumbuhan ekonomi triwulan 1 secara year-on-year kan naik 5,61%, tapi secara quarter to quarter tadi ada koreksi 0,77%. Itu faktornya apa saja Bu? Boleh dijelaskan? Sudah, ya baik, terima kasih. Ke depan dulu. Selamat siang Bu Winnie, Stefano Bu dari Reuters. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama mau tanya Bu, growth-nya yang enggak pengeluaran pemerintah yang tadi Bu, itu kan 20% lebih. Nah, mau tanya itu tercepat atau tertinggi sejak kapan Bu? Kemudian yang kedua Bu, mungkin bisa agak forward looking sedikit Bu. Ini kan udah bulan April, mungkin udah ada assessment berdasarkan data BPS terkini gitu Bu, impact dari perang di Iran dan juga pelemahan rupiah gitu Bu, itu ke GDP di kuartal 2 ini gimana sih Bu outlook-nya? Terima kasih. Ya, silakan. Selamat siang Bu Windy, saya Grace dari Bloomberg. Pertanyaan pertama Bu terkait dengan angka pertumbuhan PDB kuartal 1 itu di 5,61. Itu yang tertinggi sejak kapan ya Bu? Sejak kuartal berapa? Lalu kalau di luar tahun pandemi Bu, 2020 sampai 2022 itu juga tertinggi sejak kapan gitu Bu? Jadi kalau bisa ada yang di luar pandeminya juga ya Bu. Lalu yang kedua, untuk breakdown pertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran, menambahkan Stefano Bu tadi, pertumbuhan belanja pemerintahnya itu tertinggi sejak kapan, dan pertumbuhan ekspor ya Bu 0,9% Y on Y itu juga yang terendah sejak kapan ya Bu? Sejak kuartal kapan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang depan sudah ya. Ya, lanjut yang ke baris ketiga, lalu baris keempat ya. Ya, selamat siang Bu, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan, ada titipan dari masyarakat juga Bu, sebentar. Boleh agak dekat sedikit supaya Ya. terdengar. Pertanyaan pertama Bu, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, itu ekonomi kuartal 1 2026 yang tumbuh 5,61%, ini secara historis terbesar sejak kapan Bu ya? Kalau dari catatan kami, apakah benar ini tertinggi sejak 2013 yang tumbuh sekitar 6%? Lalu mungkin masih juga forward looking juga Bu, kalau misalkan ini tadi kan Bu ini juga sempat menyampaikan bahwa ini kan kontributor terbesarnya juga karena ada momentum lebaran. Nah biasanya kalau misalkan setelah high season itu apakah biasanya pola historisnya ada melandai gitu pertumbuhan apa seperti gimana? Terus yang kedua, Ibu tadi juga sempat menyinggung soal kontribusi dari Koperasi Desa Merah Putih dan juga makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis juga menjadi salah satu kontributor terbesar Bu di yang akomodasi makanan dan minuman berdasarkan lapangan usaha. Mungkin bisa diperinci lagi Bu kontribusinya sebesar apa gitu. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan, ini kan sudah ada pengesahan UU PPRT ya Bu ya, terkait dengan pekerja rumah tangga. Apakah BPS melihat ya ini bisa menambah kontribusi terhadap pekerja formal gitu ya Bu ya ke depannya? Terakhir Bu, soal tadi berdasarkan lapangan usaha itu kontraksi terjadi salah satunya di sektor pertambangan. Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Bu? Kenapa kontraksi? Terima kasih. Baik, terakhir mungkin ya dari belakang.
Ya, Mbak, silakan. Baris ketiga masih ada? Oh, masih ada baris ketiga, maaf. Selamat pagi Bu, selamat siang. Saya Robert dari CNBC Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, secara wilayah itu pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara itu melewati atau menyalip pertumbuhan ekonomi Maluku dan Sulawesi. Apakah ini ada faktor dari sektor pertambangan yang turun, Bu? Kemudian untuk rincian industri pengolahan yang terjadi pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan tertinggi itu di sektor apa, Bu? Terima kasih. Baik, terakhir silakan Mbak yang di belakang. Ya, selamat siang Ibu, saya Eca dari akurat.co. Mau tanya Ibu, supaya sepanjang 2026 ini pertumbuhannya agar tetap stabil, apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah mengingat modal awalnya sekarang kan sudah bagus di angka 5,6, terutama untuk daya beli konsumsi RT, penerimaan pajak belanja pemerintah, iklim investasi PMTB, ekspor impor yang surplus dagangnya sudah semakin tipis di tengah tekanan geopolitik saat ini. Nah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari ruangan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui platform online, dan tentunya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah, ini sama dengan tadi pertanyaan juga dari salah satu rekan media yang ada di ruangan ini. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 ini tertinggi sejak kapan? Nah, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulanan secara tahunan, mungkin bisa ditayangkan juga, sudah ditayangkan. Kalau rekan-rekan media melihat dari tayangan yang ada di layar, ini adalah yang tertinggi sejak Q2 2021. Q2 2021 itu kan sempat 7,08%. Nah, artinya waktu Q2 2021 ini kan karena memang pasca COVID, setelah ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di triwulan 1 2026 ini 5,61% itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Juga kalau kita lihat itu, lihat gambarnya di triwulan 1 belum pernah, kalau dilihat 2021 sampai 2026 belum pernah yang melebihi 5,61 gitu ya. Pernah waktu itu yang Q3 2022 di Q3 itu 5,73%, tetapi di Q3. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan Q1 dan Q1 sebelum-sebelumnya, ya itu kalau kita lihat, nanti kita lihat lagi historis ke belakangnya. Kalau kita bandingkan antara Q1 2026 dan Q1 sebelumnya, tentunya ini yang relatif sangat baik dibandingkan dengan Q1 sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tadi di dalam grafik di Q3 2022 kan sempat menyentuh 5,73%, ya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan bahwa itu bukan di Q1. Ya, di Q1-nya kan sempat 5,02%. Nah, itu mungkin sebagai gambaran historis yang bisa rekan-rekan media lihat lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa faktor pendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81% pada triwulan ini? Jadi beberapa faktor yang menyumbang pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah
pada triwulan 1 2026 adalah pertama memang adanya realisasi belanja pegawai karena memang ada peningkatan realisasi pembayaran gaji ke-14 atau yang kita sebut dengan THR. Dan juga ada gaji dari penambahan ASN baru dan percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS dan dari triwulanan menjadi bulanan, serta belanja barang dan jasa pemerintah juga meningkat di triwulan 1 2026. Kemudian apakah pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan ini merupakan pertumbuhan paling tinggi dalam 5 tahun terakhir? Ini betul. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2026 ini memang adalah yang tertinggi. Pernah waktu itu mencapai 20,45% secara year on year pada Q1 tahun 2024. Nah, tetapi kalau kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir, ini memang pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan ini masih yang tertinggi. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh program proyek prioritas pemerintah terhadap pertumbuhan PMTB. Cukup banyak, kami mencermati memang cukup banyak proyek-proyek strategis nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PMTB pada triwulan 1 2026, seperti pembangunan MRT yang juga melakukan investasi fisik lebih dari 25 triliun. Ada juga pembangunan fisik dari gerai koperasi Desa Merah Putih, serta pembelian mesin, peralatan, kendaraan, dan intangible asset. Juga ada program-program infrastruktur konektivitas dan swasembada pangan. Di dalam triwulan 1 2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif, dan tentunya pembangunan fisik dan juga infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB. Kemudian pertanyaan berikutnya juga tadi sama yang juga ditanyakan sama rekan media di sini dari Mas Robert CNBC Indonesia. Pertanyaannya adalah pertumbuhan di Bali Nusra sebesar 7,93% merupakan yang tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Apakah yang mendorong hal tersebut? Jadi jawabannya adalah tentunya pertumbuhan tinggi di wilayah Bali Nusra utamanya didorong oleh pertumbuhan ekspor luar negeri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana ekspor luar negeri sebesar 827%, di mana ini menopang pertumbuhan ekonomi NTB yang saat ini atau di triwulan 1 2026 mencapai 13,64%. Dan sehingga pangsa perekonomian NTB terhadap wilayah Bali Nusra itu adalah sebesar 30,47%. Kedua, juga peningkatan ini karena salah satunya dari sektor pertambangan biji logam dan industri pengolahan logam dasar di NTB yang meningkat pesat, di mana lapangan usaha pertambangan tumbuh 31,80% secara year on year, dan industri pengolahan juga tumbuh secara tahunan sebesar 60,25%. Tentunya dengan adanya relaksasi ekspor konsentrat oleh Kementerian ESDM semenjak 14 Oktober 2025, ini juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya ekspor hasil olahan logam di NTB. Pertanyaan berikutnya yang sudah kami terima melalui online adalah
bagaimana Sakernas 2026 menangkap fenomena PHK di Indonesia. Dan memang kalau kita lihat pastinya karena Sakernas itu adalah melihat gambaran utuh dari lapangan kerja di Indonesia, tentunya kami di dalam Sakernas ini tidak hanya mencatat orang yang di PHK, tetapi juga mencatat orang yang mendapatkan pekerjaan kembali. Sehingga ini adalah gambaran utuh di dalam kondisi lapangan kerja di Indonesia. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya dari media, di dalam media ini, dari Mas Maulandi, liputan6.com ya, atau ini via Zoom, maaf. Maulandi dari liputan6.com yang menyampaikan pertanyaannya via Zoom. Pertanyaannya adalah terkait apakah dampak pelemahan rupiah ini sudah terlihat pada kinerja ekspor ataupun impor. Perlu kami sampaikan bahwa pada rilis kali ini adalah rilis untuk kondisi perekonomian triwulan 1 2026, yaitu Januari sampai dengan Maret 2026. Pada rilis kemarin di tanggal 4 bulan Mei 2026, kami telah mengumumkan bahwa surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada triwulan 1 2026 ini mencapai 5,55 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan triwulan 1 2025, jadi ini adalah turunnya sebesar 5,36. Nah, di tengah kondisi global yang penuh tantangan ini tentunya Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ekspor impor yang kami umumkan pada PDB pada hari ini adalah ekspor dan impor real yang termasuk barang dan jasa. Yang kemarin kita umumkan adalah statistik ekspor impor barang. Dan untuk yang hari ini yang kami masukkan ke dalam PDB sesuai dengan kaidah dan standar internasional adalah ekspor dan impor barang dan jasa. Dan kalau kita lihat tadi bahwa ekspor jasa-jasa Indonesia meningkat cukup tinggi sebesar di atas 9%, karena salah satunya dikontribusikan oleh oleh wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Jadi nanti kami akan sampaikan bagaimana perkembangan dari wisatawan mancanegara yang juga menjadi bagian dari perhitungan ekspor jasa-jasa yang kami cantumkan di dalam komponen PDB. Lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Mas Robert CNBC Indonesia, tadi sudah dijawab di atas ya, sudah cukup ya, bahwa tentunya tadi mengapa Bali Nusra sudah tumbuhnya relatif tinggi kan sudah terjawab. Dan satu pertanyaan mungkin yang mau saya jelaskan, pertanyaan kedua dari Mas Robert adalah industri pengolahan yang turun dari sektor apa saja gitu ya. Industri pengolahan yang terkontraksi di dalam PDB lapangan usaha adalah industri pengolahan tembakau sebesar minus 4,05%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya ini turun minus 0,02%. Lalu juga ada industri karet, barang dari karet dan plastik ini minus 9,01% karena memang sejalan dengan penurunan bahan baku karet alam. Juga industri alat angkutan mengalami penurunan. Berikutnya adalah pertanyaan dari, coba dilihat yang dari pertanyaan yang dari offline, yang dari ruangan ini.
dari Bloomberg Technos, coba lihat tadi. Ini sudah terjawab ya. Yang dari Bloomberg Technos, Miss Francisca. Iya, dari Francisca Bloomberg Technos tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaannya bahwa konsumsi PKP paling tinggi tumbuh 21,81%. Oh, tapi kontribusinya hanya 6,72%. Alasannya kenapa gitu ya? Jadi kan kalau kita lihat PDB Indonesia ini secara nilainya paling banyak itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Karena porsi atau share-nya memang paling banyak dari sisi nilai PDB, baik PDB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kalau kita lihat proporsinya memang paling banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Dan kalau kita lihat jadi pertumbuhannya paling tinggi, tetapi share-nya, kontribusi terhadap PDB-nya belum setinggi rumah tangga dan investasi. Jadi kan artinya kontribusi 6,72% itu karena dilihat dari besaran nilainya dibandingkan dengan total PDB. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ini kan sudah saya jawab bahwa di Q1 ini realisasi belanja pemerintah sudah lebih dari di Q1 ini share realisasi belanja pemerintah itu mencapai ya, jadi kalau kita lihat tadi dari angka konsumsi pemerintah tumbuhnya kan sudah di atas 20%, atau tepatnya sekitar 21%. Nah, jadi itu pertumbuhannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan yang dari ini dari Regi Kumparan. Sudah ya? Kenapa? Pakai mic-nya bisa ya? Ibu, tadi pertanyaan saya soal faktor yang menyebabkan ada koreksi kuartal 1 dibanding kuartal 4 2025, Bu. Maaf nggak dengar, kurang jelas. Tadi pertanyaannya soal ini, Bu. Walaupun secara year on year meningkat 5,61, tapi secara quarter to quarter, quarter 1 2026 dibanding quarter 4 2025 itu koreksi 0,77% ya. Nah, itu faktornya apa saja, Bu? Oh, penyebabnya ya. Tentunya kan dari sisi pengeluaran itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan Q4 2025. Karena kan memang di Q4 2025 itu adalah di akhir tahun anggaran yang biasanya realisasi anggaran pemerintah tahun lalu tuh puncaknya memang ada di Q4 2025. Nah, selain itu ada beberapa sektor juga yang memang kalau kita bandingkan antara Q1 2026 dengan Q4 2025 itu mengalami kontraksi, misalnya sektor pertambangan, terus kemudian batu bara gitu ya, dan juga migas. Dan kalau kita perhatikan juga sektor konstruksi di triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi karena kan konstruksi itu salah satu penopangnya adalah dari proyek-proyek infrastruktur maupun pembangunan fisik. Nah, biasanya memang kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun Q4 yang selalu paling tinggi untuk pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pembangunan infrastruktur. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah dari anissa.detik.com yang menyampaikan pertanyaannya lewat kanal Zoom. Tadi mungkin juga sudah terjawab seperti yang tadi saya sampaikan oleh jawabannya kepada Mas Regi. Ini pertanyaannya dari Bu Anissa detik.com sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Mas Regi. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab siapa pertanyaannya? Dari
dari Bisnis Indonesia. Maulana belum ya? Oh, Maulana mana? Oh ya, baik. Dari Mas Maulana, Investor Trust, SPPG dan KDMP disebutkan sebagai pendorong sektor konstruksi. Kalau bisa dipetakan program prioritas pemerintah seperti SPPG dan MBG, berapa dorongannya ke pertumbuhan ekonomi? Tentunya seperti tadi saya jelaskan bahwa pertumbuhan jumlah SPPG ini memberikan dampak positif terhadap pembentukan modal tetap bruto karena ada konstruksi fisik di situ. Pada triwulan 1 2026 sampai dengan Maret 2026 terhadap Desember 2025 terjadi penambahan SPPG baru sebanyak 6.737 unit. Dan investasi SPPG ini itu dalam belanja modal, kami rekam dalam belanja modal baik untuk pembangunan dapur dan penyediaan alat-alat dapur serta belanja alat modal lainnya. Jadi yang masuk ke dalam PMTB itu selain bangunan dapurnya juga alat-alat dapur dan alat modal lainnya. Itu kemudian Stefano dari Router. Pertanyaannya adalah pertumbuhan untuk pengeluaran pemerintah 20% lebih itu tercepat atau tertinggi sejak kapan? Tadi saya sudah tayangkan ya, Mas Stefano ya. Jadi bahwa Mas Stefano maaf. Ya, Mas Stefano ya. Sudah saya jawab ya, nomor 1 nggak perlu saya ulang lagi ya. Terus kemudian yang kedua, mungkin sudah ada assessment kah dari data BPS mengingat ini sudah bulan April, apakah ada impact dari perang Iran atau pelemahan rupiah terhadap PDB kuartal kedua, bagaimana outlook-nya? Sekali lagi, BPS kan harus mengukur dengan data-data yang kami rekam dari lapangan dan kami catat berdasarkan fakta-fakta, jadi kami tidak bisa menyampaikan outlook terhadap PDB untuk triwulan 2. Nanti kita ditunggu saja di bulan Agustus tanggal 5 untuk kita lihat bagaimana sebenarnya PDB triwulan 2 2026. Untuk Mbak Grace dari Bloomberg, ya, tadi PDB YOY Q1 tertinggi sejak kuartal berapa sudah dijawab juga, dan di luar pandemi tertinggi sejak kapan? Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa kalau kita lihat sejak Q3 2022 itu pernah ada tumbuh di Q3 2022 tumbuh sebesar 5,73% secara YOY. Nah, tentunya kalau kita bandingkan triwulan satunya saja 2026, jadi kita bandingkan antar triwulan 1, ya, jadi triwulan 1 dibandingkan triwulan 1 dibandingkan triwulan 1, lalu maka kalau kita lihat triwulan 1 ini tentunya yang relatif paling tinggi, ya kan, dibandingkan dengan sebelumnya. Yang tadi pertanyaannya Mbak Grace coba. Ya, jadi kalau kita lihat secara triwulanan pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan 1 2026 itu 21,81% adalah yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010. Gitu ya, kalau kita lihat di triwulan 1. Ya. Kemudian PDB menurut pengeluaran, belanja pemerintah tertinggi sejak kapan ini sudah saya jawab ya. Dan tentunya sudah ya. Pertumbuhan ekspor YOY terendah sejak kapan? Ekspor barang dan jasa ini terendah sejak Q3 2023. Karena di Q3 2023 itu bahkan ekspornya sempat terkontraksi minus 3,52%. Kemudian pertanyaan dari Bisnis Indonesia dari Mas Dading, ekonomi Q1 tumbuh 5,61% secara historis terbesar sejak kapan? Ini sudah saya jawab ya. Kemudian yang kedua juga mengenai KDMP dan MBG sudah tadi saya sampaikan kontribusinya ada di dalam PMTB salah satunya, dan kemudian kalau MBG yang sudah beroperasi itu terekam di dalam lapangan usaha akomodasi makanan minuman.
Nah, mengenai undang-undang PPRT ini kan baru dirilis 21 April kemarin toh. Tentunya Sakernas yang kita hitung adalah kondisi Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025. Pertanyaan yang keempat dari Bisnis Indonesia adalah kontraksi di sektor pertambangan, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi kalau boleh saya jelaskan, ini pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi tadi kan minus 2,14% karena salah satunya adalah pertambangan biji logam terkontraksi sebesar 12,22%. Kemudian juga ada kontraksi pertambangan minyak gas dan juga batu bara. Jadi batu bara juga mengalami penurunan produksi. Selanjutnya dari Mbak Eca, akurat.com. Mbak Eca di belakang ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil karena pertumbuhan kuartal ini sudah tinggi. Tentunya penguatan ekonomi domestik menjadi kunci di tengah ketidakpastian global. Program-program pemerintah yang memang memberikan penguatan terhadap ekonomi domestik ini menjadi kunci untuk terus dijaga dan dilanjutkan ke depan. Itu, dan terakhir siapa yang belum dijawab? Sudah semua ya? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan sekian. Demikian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Tentunya saya atas nama BPS Pusat dan BPS seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir melalui online. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.